Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya. Harun Masiku ada di Kamboja katanya begitu ya. Sudah menjadi warga di situ katanya. Jadi kewargaan di Indonesia gimana begitu ya? Apakah sudah dihapus atau apa begitu ya? Ini Polri tindak lanjut informasi Harun Masiku ada di Kamboja begitu ya. Kenapa tidak menyerahkan diri begitu kan, begitu logikanya begitu. Sangat disayangkan begitu ya, Harun Masiku dengan korupsi segitu aja sudah kabur begitu ya. Bahkan ya yang korupsi triliunan ratusan miliar begitu santai-santai aja begitu ya. Kalau dia memang korupsi ya akui aja begitu kan. Kenapa kok masih kabur sana sini begitu? Ada apa begitu kan? Sampai sekarang begitu 2 periode Pak Jokowi ini begitu ya tidak bisa menangkap Harun Masiku, begitu kuatnya begitu. Apakah kalau ditangkap akan semuanya kena begitu ya? Bisa saja itu terjadi begitu ya. Nyanyian-nyanyian si Harun Masiku pasti akan menyeret ini, menyeret itu dan sebagainya begitu ya. Dan sekarang menjadi warga negara Kamboja katanya begitu ya. Tetapi akankah ini benar-benar berita yang menghangatkan atau apa begitu kan? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya, dikutip dari Tirto ID ya. Polri akan bekerja sama dengan KPK ya, Interpol dan otoritas Kamboja dalam penindaklanjuti informasi keberadaan Harun Masiku begitu ya. Bahkan katanya begitu kan, masih belum jelas ya apakah di Kamboja atau tidak, tetapi dia sudah menjadi warga negara begitu ya. Katanya begitu ya. Drama seru nih begitu ya. Ujung-ujungnya nanti lenyap begitu kan. Musim pilpres, musim pemilu, musim pilkada dan sebagainya sudah ya tenggelam nama Harun Masiku ini begitu ya. Bahkan Harun Masiku apa nggak was-was ya dalam menjalankan hari-harinya begitu. Saya kira ya kalau sudah ada yang backing ngapain was-was di situ begitu ya. Ini kan backingan kuat pastinya begitu. Ini orang kalau ketangkap boleh dibakar hidup-hidup ya. Saya ragu ya dia masih hidup ya. Saksi kunci untuk ya Dalang suap komisaris KPU, bawahan si Dalang sudah dalam terjeruji besi semua begitu ya. Bahkan Harun Masiku punya guru ya, jin imprit ya, makanya bisa ngilang. Apa maksudnya begitu ya? Harun Masiku begitu adalah bapak ya pembaharuan, aset nasional, sosoknya dicintai banyak kalangan elit partai. Ya. Sehingga dirinya jadi nilai tawar untuk dikeluarkan jika ada yang tidak sepaham atau berseberangan ya, mau manut atau dikeluarkan dari persembunyiannya begitu. Banyak sekali ya pro dan kontra begitu. Apakah benar-benar ini hanya omong kosong, hanya media dan sebagainya begitu kan? Kita buktikan aja kinerja dari pihak KPK begitu ya. Ya, KPK sudah ditambah masanya 5 tahun belum nangkap-nangkap Harun Masiku begitu ya. Curiganya lagi jual ginjal nih di Kamboja. Serius bukannya Harun Masiku ada di Jakarta kok sampai di Kamboja katanya begitu ya. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Hukumnya 4 tahun dipotong masa buron 3,5 tahun ya, remisi 6 bulan. Ya bisa saja kekuatan hukum sekarang begitu ya. Tinggal ya ini tukar apa nih informasi kok keluar di tahun politik begitu ya. Bisa saja ya kita tunjukkan kepada masyarakat apakah benar Harun Masiku berada di Kamboja begitu. Kok bisa ya sudah ganti kewarganegaraan? Berarti memang ada yang memfasilitasi. Ya gampang saja di situ begitu ya. Berarti Hasto sudah aman ini katanya begitu ya. Beliau ini kartu as menuju 2024 ya. Kita lihat saja bagaimana Harun Masiku ditangkap atau enggak. Atau hanya sekedar ini sebuah isu belaka begitu ya. Tetapi hati rakyat sudah dari dulu ya. Katanya Harun Masiku berada di Malaysia, berada di ini dan itu begitu. Atau jangan-jangan ganti nama bukan Harun Masiku begitu kan. Mungkin diganti dengan ya Harum Sisiku ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya. Polri tindak lanjut informasi Harun Masiku ada di Kamboja begitu. Ini dikutip dari Tirto ID. Ini sangat menarik ya untuk kita baca begitu ya. Ini Divisi Hubungan Internasional Divisi ya Polri akan menindaklanjuti informasi buron Harun Masiku yang dikabarkan berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan ya. Kepala Dishub ya Binterpol di Ijen ya Krishna Murti mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan KPK, Interpol dan otoritas Kamboja dalam menindaklanjuti informasi tersebut begitu ya. Bahkan ya kami akan tindak lanjut kerjasama dengan KPK dan Interpol serta otoritas Kamboja. Itu sudah ya katanya apakah benar ada di situ atau tidak begitu kan.
Ini yang harus kita tahu begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya kami akan tindak lanjuti katanya begitu ya. Bahkan mantan calon anggota legislatif caleg dari PD Perjuangan Harun Masiku menjadi buron perkara dengan dugaan pemberian hadiah atau janji kepala penyelenggara negara terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum. Artinya apa? Kalau ingin lolos ya situ begitu kan ya. Inilah yang kemudian sampai sekarang ya PDIP kok tidak ada sesuatu yang kemudian ya disuruh nangkap Harun Masiku sana sini begitu kan. Dan pada akhirnya ya beredar kemarin yang berada di mana di Malaysia begitu kan. Sekarang di Kamboja begitu kan. Kok bisa begitu kan? Alih-alih di situ kan. Pasti kan ketahuan rekam jejaknya di situ begitu. Tapi kenapa sih ya pembunuhan ya, pembacokan begitu ya cepat ditemukan di situ begitu ya. Karena apa? Karena dia punya alat bukti dan bisa ditelusuri. Lantas bagaimana dengan Harun Masiku? Jejaknya gimana begitu ya? Bahkan ya orang-orang buronan ke berbagai daerah pun begitu kan pasti ditangkap gitu. Tapi kalau Harun Masiku kok agak kuat begitu ya. Bahkan di satu sisi Harun Masiku yang masuk daftar pencarian orang DPO Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 17 2020 begitu ya. Bahkan ya pada Maret 2003 Harun Masiku juga pernah dikabarkan menjadi marbut ya masjid di Malaysia. Mungkin jangan-jangan bertobat di situ begitu ya. Sampai sekarang kok tidak ada ya tindak lanjut di situ begitu. Harun terjerat kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu PAW ya anggota DPR RI periode 2019-2024. Harun ya diproses hukum karena diduga menyuapkan mantan komisaris ya Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia ya. Ia diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta untuk memuluskan niatnya agar bisa melenggangkan ke Senayan. Dalam proses penanganan kasus ini, KPK telah mengirimkan surat permohonan penerbitan red notice untuk memburu Harun Masiku. Lantas bagaimana dengan komentar-komentar Hasto begitu ya? Ya tidak bisa komentar mereka begitu kan. Jangan-jangan nanti kalau Harun Masiku ditangkap ya akan ada satu ya yang kemudian diseret di situ begitu. Pastinya seperti itu begitu. Jadi inilah persoalan-persoalan politik begitu kan ya, tidak ditangani secara baik ya, maka kemudian Harun Masiku sampai kapanpun menjadi gorengan di situ begitu ya. Lantas dari PDIP bagaimana begitu kan, kok tidak ada ya pemberitaan yang kemudian ya Harun Masiku ditangkap dan sebagainya begitu ya. Semoga segera ditangkap saja biar ini cepat selesai begitu ya. Biar KPK tidak punya beban itu begitu. Saya rasa inilah yang harus kita tahu, apakah KPK ya melempem ya ketika berhadapan dengan Harun Masiku atau tidak berani atau apa begitu. Tunggu saja ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.